Ayo gimana caranya? 75% kali yang mana? Kali 3.200.000 ya? Nah, dapat 3.200.000 dari aduh, kok malah reduce. Dari ini 75% kali jam kali total cost tenaga kerja langsung kan ya? Jadi 75% kali 3.200.000 dapat 2,4 juta untuk ini. Nah, saya balik lagi karena tadi saya belum belajar. Nah, ini jurnalnya gimana? Yang paling atas jurnalnya gimana? Di buku ada kan? Coba dibaca aja. Pembelian barang dagangan, barang dagangan, bahan baku ya, bahan baku pada kas atau utang ya, benar nggak? Ya, tergantung kas atau utang kan? Benar kan, bahan baku pada kas atau utang ya? Ya, terus yang bawahnya jurnalnya gimana? Sengaja nggak saya ini biar kalian lihat modulnya. Sediaan bahan. Totalnya. Ayo jurnalnya. Yang pertama itu sediaan bahan. Yang paling atas yang 22 juta. Ya. Sediaan bahan pada utang dagang. Bisa kas, bisa utang gitu. 22 juta. Bisa kas Bu ya? Bisa kas, tergantung belinya kas atau utang. Tapi di situ kan utang. Terus yang 5.200.000 jurnalnya PDP 212 ya, produk dalam proses job 212. Terus sediaan bahan, terus ada overhead kendalinya 220 itu yang mana? Yang tadi. Yang 100 tambah 40 tambah 80 karena apa gitu. Jadinya ini bagian cost produksinya itu harus ngitung mana yang bahan langsung, mana yang bahan penolong. Nah, karena bahan penolong jadi dimasukkan ke overhead pabrik kendali gitu maksudnya. Jurnalnya. Lengkap ya? Ada ya? Itu terus masuk ke tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kan ada 2 juga. Produk dalam prosesnya 3.200.000. Overhead kendalinya 1.600.000. Ini totalnya 4.800.000. Oke, terus overhead 1.680 overhead kendali. Terus itu tuh bisa macam-macam rekening kredit juga boleh ya. Kemarin tuh kan jurnalnya macam-macam rekening di kredit gitu, atau disebutkan semua begini 4 macam juga boleh. Ya, ketemu belum 514? Macam-macam di kredit ini langsung di total gitu aja Bu? Total aja. Di kredit. Terus lanjut ke halaman 515. Nah, 515 itu untuk menjurnal dibebankan 2.400.000 tadi yang 75% kali 3,2 juta 2,4 juta. Kamu ya. Nah, kemudian barang jadi di bawahnya jurnal nomor 6. Jadi kalau barangnya udah jadi, di total harganya costnya berapa? Itu ada informasi. Barang jadinya total berapa? 10.600.000. Nah, totalnya costnya sediaan produk jadinya 10.600.000. Jadi dibalik yang tadi produk dalam proses sudah kita jurnal banyak gitu ya. Totalnya berapa ya? Saya lihat di ini. Kita bisa lihat di sini berapa sih total sediaan bahan tuh? Sediaan produk dalam proses tuh totalnya 10.600 sama ya. Nah, ini
di total. Maksudnya tadi dari produk dalam proses ini totalnya ini kan. Anda lihatnya di sini di halaman 516. Kalau mau lihat alur dari jurnal tadi sebetulnya dimasukkan ke ini alurnya. Dari jurnal dibuat ke namanya ini akunnya, rekeningnya. Rekening T lah istilahnya. Catat satu-satu. Pertama beli nomor 1, jurnal nomor 1 kan nih beli bahan dicatat di nomor satunya ini kan hutang ya tadi ya 22 juta. Kemudian kemudian masuk ke tenaga kerja berapa tenaga kerjanya nanti 3.200.000 nomor 2. Sorry nomor 2 dulu, nomor 2 yang ini 5 juta. Nah, ini dapatnya dari ini barangnya dikeluarin kan? Dikeluarin pindahkan ke produk dalam proses. Ini 5 juta. Nah, yang 220 masuk ke overhead kendali 220 sini. Ini accounting banget ya. Enggak usah sampai sini lah. Lihat aja. Lihat angkanya aja, pusing nanti kalian. Cukup jurnalnya aja. Karena kalau orang accounting tuh cara kerjanya dari jurnal tadi masukkan ke sini satu-satu, terus satu nih akun ini dikerjain satu-satu, terus nanti angkanya dipindahkan jadi laporan. Kalau di sini kan kita nggak sampai gitu. Di sini tuh kita hanya sampai menghitung, jurnal hitung gitu doang. Jurnal pun saya agak penasaran berapa lembar itu buat jurnal. Ya kan itu biasanya kan dari setiap departemen ada tenaga kerja. Masuk tuh buat laporan. Dari angka jadi laporan aja konversinya kan susah kan, Man. Ini jadinya apa gitu. Jadi bayangin KPK kalau lagi ngecek itu. Ya, jangan tanya yang dicek tuh segini-segini. KPK jangan ngimirin KPK. Makanya orang kok bisa tahu korupsi juga gitu. Iya. Dari perusahaan hebat. Nah, logikanya udah jalan itu, dia nggak usah lihat dulu udah tahu ini logikanya gitu. Udah ada ciri-cirinya. Caranya tuh gini, misalnya uang di banknya dari mana gitu. Iya. Tiba-tiba kok uangnya sekian puluh juta Ini gitu. bangkong gitu. Jadi ini saya cuma mau menunjukkan untuk menjurnal ini loh, menjurnal nomor 6 itu sediaan produk jadi dapat 10.600.000 itu dari mana gitu loh. Ini dari ini, yang ini tabel yang tengah ini dijumlah. Ya, ini bahan, tenaga kerja, ini overhead dibebankan ya, ini overhead dibebankan, dapatlah 10.600. 10.600 ini ternyata selesai semua gitu ya. Kalau selesai semua dikirim ke sediaan produk jadi. Nah, sediaan produk jadi. Nih kalau kalian lihat jurnal nomor 6 di sini kok 6 gitu. Bu, tunggu, 10.600 tadi. Dari ini. Jumlahnya tadi. Itu. Ini bisa sebenarnya ini misalnya kalau ini kebetulan pas angka ini sama ini. Kalian jumlah pas kan ya? Iya, pas. Nah, bisa jadi ini misalnya ini 10.600 tapi di sini selesainya cuma 10.000 misalnya. 600-nya belum selesai. Berarti dia ada saldo di sini. Artinya produknya belum selesai gitu misalnya. Belum selesai. Pas dihitung belum selesai. Tapi sebetulnya logikanya kalau pesanan harusnya selesai semua, nggak boleh kosong, nggak boleh sisa. Justru Mungkin kalau orangnya sakit Bu. Hah? Orangnya Gitu. Ada cancelan. Karena kan karyawannya ada yang nggak Iya. hadir. ya cancel order mungkin kayak gitu. Jadi sisa. Tapi kan rugi nanti jatuhnya. Persediaan tuh mau dibawa kemana? Ya kalau masih bisa dijual ya kan. Jual murah kan rugi gitu jatuhnya. Jadi terlihat di sini. Nah, ini terus sediaan produk jadi, terus barangnya dijual, cost produk terjual. Nah, ini penjualannya. Ini di jurnal nomor 7. Piutang dagang, cost produk penjualan terjual, sediaan produk jadi, terus penjualan. Terus selesai. Terus selesai. 14.200 dari mana, Bu? 14.200 tuh dari soal harga jual. Harga jual. Oh, ya. Oh, yang ini yang belum nih. Tapi ini saya jelasnya pindah dulu ya. Ini nanti soal nih baru bisa dijelasin. Kamu ibu Panas sekali ya udah. bukan panas Bu, hari ini udah dingin loh. Tapi panas. Bagian kepalanya doang. Tadi saya kedinginan, tapi sekarang udah mendidih. Memang materi semester ini berat ya. Semester ini nanti lumayan berat. Semua ngitung. Yang pelaku konsumen nggak kan? Sama Bu. Hitung juga pelaku konsumennya.
Itu portofolio Oh, juga itu Tapi Boleh. semuanya tuh ngitung bu. Betul, Ya betul, betul. enggak ngitung tuh apa ya? Inggris. Inggris Tapi itu itu ton, kan? hitung. Tapi tuton kan? Bahasa Inggrisnya Tuton apa? Tuton. tuton. Tapi Yang nggak itu perilaku konsumen, perilaku Enggak konsumen. Nggak itu terlalu. produk apa? Pengembangan produk. Itu. Yang overseas jasa itu, jasa pemasaran. Itu juga, Hmm, Tuta itu. juga disuruh kritis Bu. Gila nggak? Ngeringkes berapa bab? 3. 3 bab. Tiga aku juga udah. Banyak kali ya. Dikasih waktu Sebagian udah 2 minggu belum kan? yang esai. Kalau nggak salah sih. Kalau yang Kasihnya sama udah- sekelas sama Aku saya. udah telat. Enggak. Esai itu kayak apa ya? Jamnya lembur terus. Kerjanya. Iya. Nggak ada waktu. Aduh. Kadang-kadang lelet itunya internetnya. Bisa berceritakan. Banyak kendala. Nggak punya laptop? Punya. Punya. Ada Bu. Rusak kemarin. Sama susah kan? 3 minggu. Waktunya overhead. Berhenti. Beneran itu kalau Baru nggak ada lembur. buka udah minggu ketiga. Oh, Ya udah yang nggak tahu yang keduanya bisa dikerjain apa enggak itu. Bisa, masih bisa sekarang. Kalau Boleh. dulu itu udah kadaluarsa itu udah expiry date itu nggak bisa dibuka, nggak usah Tuton. jam. Iya. Sekarang masih ada toleransi kok. Bisa. mungkin sistem di sana lagi error, jadi toleransi. Kalau sistemnya udah bagus dia nggak toleransi. Beneran dulu tahunnya Itu kan semester kadang 3. Pertama. ini Udah harus jam sakit 12 gitu. tadi. Laptopnya gitu, Udah apa bisa. lelet gitu kan. Terus nggak bisa diedit lagi. Masa ya? sih nggak ada Jadi toleransi salah. gitu. Kan udah 2 minggu kita ketinggalan. Minggu ketiga ini. Minggu ketiga Nggak pakai ini nggak bisa, pakai HP. nggak bisa lah. Handphonenya kadang-kadang ini nggak bisa dibuka. Overhead juga Kak, itu. saya sih sebenarnya maksudnya ngajar mahasiswa kerja tuh kan di kami tuh ada dua kelas pagi sama kelas malam. Pagi itu memang anak lulus SMA, yang malam tuh yang kerja. Sama aja kerjanya di pabrik, malah mereka di pabriknya parahnya apa, yang 7 to 7 tuh lebih parah, yang 2 shift. Masuk jam 7 pulang jam 7 itu. Kadang mereka pasti telat masuk kuliah itu juga sama aja. Makanya saya Tapi udah ketemu tahu langsung, gitu kan? kan. Tapi ketemu langsung. Iya, enak. Tapi kayak mereka gitu. kalau nggak masuk kuliah, kalau nggak masuk nggak ada izin, nggak bisa ujian. Jadi mereka tuh buat kalau nggak masuk buat surat izin lembur dari atasannya, harus minta tanda tangan atasannya. Kalau atasannya nggak mau ngasih, stres mereka. Iya. Iya. Nah, emang bener-bener lembur Bu. Gimana lagi? Mm-mm. Iya, tapi kadang-kadang kan atasannya nggak mau tahu. Tapi ada juga yang bohong, ternyata nggak lembur. Dia dekat sama bagian HRD-nya, ditanda tangan terus dia main ke diskotik. Aduh, di klub dia nongkrongnya. Itu balik kelasku langsung dia curhat. Kamu bohong, ku bilang gitu. Macam-macam lah anak-anak mah. Ada aja gitu caranya untuk tidak masuk. Di Oke. Hawaii. Ya. Yes, Iya, Mbak, masih nampaknya mesem-mesem namanya. banget overhead. Masih Apa coba? Ya ini teori nanti ini jurnal aja ya. Yang ini kan tadi udah saya jelaskan sepintas bahwa produk itu ada produk apa namanya, rusak, cacat, sisa buangan. Nah, dibagi 4 kalau di sini di buku ini. Tapi kan real di lapangan macam-macam tadi ya Mas ya. Nah, rusak ini nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi kalau nggak bisa diperbaiki artinya apa? Masuk gudang boleh, tapi biasanya ada nilai sisa. Maksudnya bisa dijual dengan harga murah. Yang kita catat di sini harga jual murah. Kalau barang itu dijual dengan harga murah tadi, namanya sisa penjualan, nilai sisaan tapi ada nilainya gitu. Ya barang rongsokan, tapi barang kalau kan banyak ya, kalau baju di Indonesia kan FO itu ya, di Bandung banyak kan. Banyak. Nah itu kalau produk baju ekspor gitu, yang diekspor biasanya Ada yang rusak dikit, misalnya jahitannya jelek, itu yang di night market itu loh. Itu kan barang, kalau yang merek saya pernah beli yang merek, saya nggak tahu kalau barang night market itu barang jelek gitu, maksudnya rusak gitu ya. Saya beli, tahu di sininya, ampun ternyata nggak saya periksa, bagus bahannya, di sininya ada keluar dikit gitu. Oh ternyata saya tahu, ternyata barang di night market itu kalau dia bagus mereknya, ternyata dia barang yang reject gitu, yang rusak seperti ini gitu, dijual dengan murah berarti. Kemudian produk cacat. Kalau cacat ini cacatnya sedikit, misalnya kalau jahitan itu cacat tapi masih bisa dibuka, dijahit ulang gitu. Misalnya gitu. Atau masakan. Kalau cacat teknik masih bisa diperbaiki. Oh. Bisa reparasi. Misalnya. Tapi kalau cacat dari mesinnya, ya susah. Cacat mesin yang susah itu ya. Nah terus nanti sisa bahan ini, kalau pakaian kan jahit motong tuh nggak terpakai semua kan. Nah itu sisa bahan.
bisa dipakai atau Rendemen. enggak. Kalau masih bisa dipakai, apa namanya Mas? Rendemen. Oh, rendemen. Nah, kalau bisa dipakai, sisa bahannya itu Nilai tambah. bisa di ini lagi, bisa Oh, dijual dijual. barangnya bisa, atau memang di sini sisa buangan ini jadi biaya gitu, udah pokoknya dibuang aja gitu. Paling di sini butuh ongkos untuk buang. Kalau yang ini sisa buangan kan butuh ongkos ya, biaya Iya. untuk menghancurkan ya, kayak barang-barang limbah gitu Kayak gitu. boiler untuk dibakar. gitu, Dibakar kan, dihancurkan. Kadang kan pakai perusahaan ketiga juga ya gitu. Iya. Hah? Butuh dana juga. Dana juga. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah menjurnal ini. Gitu. Jurnal di sini. Saya nggak bisa ngomong apa lagi, jurnal gitu. Nah, jadi harus dilihat, dibaca baik-baik. Jadi silakan nanti ditanya, nah kondisinya kayak gini. Kalau mau bertanya lagi nanti normal, abnormal, dapat angka 600, dapat berapa, di sini ada angkanya dari mana gitu. Itu sebetulnya sebenarnya kayak nilai sisa itu perkiraan, ternyata bisa dijual dengan harga segitu, itu maksudnya nanti kalau ada ketemu. Oke, itu saja cukup. Sudah nggak tahan kalian. Hah? Overhead dari sini overhead. Nggak bisa. Pokoknya sampai selesai kuliah ini overhead terus gitu ya. 4 minggu lagi loh. Masih 5 bab kita. 4 bab kita. Waktunya masih panjang overheadnya. Bu, saya mau nanya, Mulai apa? apa kalau pakai Excel? Excel. Excel. Mau belajar Excel? Enggak, cuman kalau ngalikan itu gimana sih Bu? Oh, ngalikan. Bintang. Bintang. Bintang Bu. Bintang. Yang kemarin itu Bintang. saya bingung, jadi Bukan, saya bukan hitung bintang, sendiri, itu bukan. langsung Bukan, masuk. gini kalau ngalikan harus pakai sama dengan, lihat ya, sama dengan. Misalnya 5 dikali 2. Ah, gitu. 10. Bintangnya tadi tunjukin Bu. Bintang. Yang tadi loh. Nomor Bintang, di bintang. angka 8, di angka 8 atasnya itu loh. Shift. Shift. Misalnya kalau dari kolom ke E berapa misalnya Oh. 4 sama Kan itu sama dengan dulu. Sama dengan Iya, saya juga nggak tahu. Seandainya- sama dengan terus ininya, ini misalnya 1800, Iya. di ini aja di apa dikenain kursornya. Klik. Nah, diklik kursornya, terus diklik dikali Oh, bintang. bintang. Nah, gini. Udah sama dengan. Sudah. Oh. Tapi justru itu Aku bisa. mah ngali-ngali di sini. Jangan, susah kali. Nggak apa-apa belajar dikit-dikit kayak gini. Jadi tahu. Gitu. Kan bisa Bu, pengurangan masih bisa. Kalau udah Bagi udah buat bagi bisa. strip. Kalau udah buat jurnal itunya Bu. Bagi yang Overhead saya Bu. Ya yang overhead jurnal itu ya masalahnya. Begitu caranya ya. Bisa sama aja kok, bagi tambah kali. yang depannya ada sama dengan. Pokoknya harus ada sama dengan. Kalau nggak ada sama dengan nggak bisa nih. Iya. Pak. Terima kasih Bu. Ya oke ya, itu dulu ya. Ini apa aja di sini banyak. Ayo. Ini apa tadi? Aku masih mati kalau nggak buka laptop nggak punya. Nggak punya.